Well, a very good morning to you. Selamat pagi semuanya. I don't know about you, but I would be happy just to hear the music all morning and then you don't have to listen to this strange voice. Ya, saya tidak tahu mengenai saudara. Kalau saya akan senang sekali kalau bisa terus mendengarkan musik pagi ini dan tidak usah mendengarkan suara yang aneh ini. When I said strange voice, I meant mine, not hers. Ketika saya mengatakan suara yang aneh, maksud saya ya. It's wonderful to be here in Jakarta. Adalah sangat luar biasa bisa ada di Jakarta. So I have 3 sessions with you today. Ya, jadi hari ini ada 3 sesi dengan saudara. This one, and then with a brief break, I come back with another one. Yang ini dan kemudian kita break sebentar dan kemudian sesi berikutnya. And then tonight we will be doing a Q&A with you. Ya, dan malam ini kita akan ada sesi tanya jawab. The Q is easier than the A, but we'll try and do both. Yeah. Yang pertanyaannya lebih mudah daripada jawabannya, tapi kita akan mencobanya. So do come back with your questions. Ya, jadi kembalilah dengan pertanyaan. So here's what we're going to do in the second session. Jadi ini akan kita lakukan di dalam sesi yang kedua. Yeah, I hope you will be here Saya harap saudara akan ada di sini. because I'm going to introduce my colleague to you, Nabil Qureshi, at that time, Karena pada saat itu saya akan memperkenalkan rekan saya, Nabis Qureshi, and you will hear his story. dan saudara akan mendengar ceritanya. He's a Pakistani American, Dia adalah seorang Amerika Pakistan, a medical doctor, seorang dokter medis, and he has just joined our team as an apologist dan dia baru sebenarnya join dengan tim kami sebagai seorang apologetika. with a powerful conversion story from the faith of his upbringing. Ya, dengan suatu kisah yang sangat dahsyat dari iman dari ketika dia dibesarkan. Please make sure you're here for that. Ya, dan pastikan saudara ada di sini untuk And mendengarkannya. after he finishes a presentation on his story, I will pick up on my message. Dan setelah dia kemudian menyelesaikan kisahnya, saya akan melanjutkan pesan saya. It was a bit of a difficult choice for me to be here. Itu adalah suatu pilihan yang agak sulit bagi saya untuk ada di sini. And that's the reason my wife is not here. Dan itulah alasannya kenapa istri saya tidak ada di sini. My daughter is expecting her baby any day now. Putri saya sedang akan melahirkan dalam beberapa hari ini. And it's tough for the grandfather to be speaking and wondering if the message has just come on the phone. Dan adalah sulit bagi sang kakek untuk berbicara dan sedang berpikir, waduh, apakah akan menerima pesan mengenai kelahiran Actually, tersebut. the baby was due on the 8th of September. Sebenarnya bayi itu seharusnya nanti lahir pada tanggal 8 September. But as I took off last week, Tetapi ketika saya terbang minggu lalu, the doctor said it could come within a week. si dokter mengatakan anak itu bisa lahir dalam 1 minggu ini. I said, that's not what you told me 7 months ago. Dan saya mengatakan itu bukan yang kamu katakan 7 bulan yang lalu. And so my daughter's been to the hospital a couple of times with labor. Ya, jadi putri saya sudah beberapa kali masuk rumah sakit karena sudah ada rangsangan untuk melahirkan. But she doesn't know I've been praying that the baby will wait. Tapi dia tidak tahu bahwa saya sudah berdoa supaya bayinya nanti menunggu. So my colleague Matt and I were talking a few minutes ago. Jadi rekan saya Matt dan saya berbicara beberapa menit yang lalu. He said maybe when the baby is born, Mungkin ketika bayi itu lahir, they should give her a name that means I waited. mereka seharusnya memberikan dia nama berarti aku menunggu. Well, I'll be home on Tuesday. Ya, saya akan sampai di rumah hari Selasa. So I hope the Lord will fulfill our longing. Ya, dan semoga Tuhan kemudian menggenapi kerinduan kami. I hope that is not live streaming or my daughter will be screaming. Ya. Yeah. Nah, saya harap itu bukan live streaming atau kalau demikian anak putri saya akan menjerit-jerit. All right, enough of that. Ya, cukup untuk itu. I want to speak on the subject this morning, Saya akan berbicara mengenai subjek pada pagi ini, a man for all seasons. seorang manusia untuk segala musim. Actually, there's a famous book written by that title Sebenarnya ada suatu buku yang terkenal yang ditulis dengan judul tersebut, about Sir Thomas More. yaitu mengenai Thomas More. And it was written by a distant relative of mine, Dan itu dituliskan oleh sanak jauh saya. who's an Englishman. Dia adalah seorang Inggris. I won't go into details because in India we're all related. Ya, saya tidak akan memberikan detail karena di India kami semua sebenarnya merupakan keluarga jauh.
A man or a person for all seasons. Seseorang atau seorang manusia segala musim, untuk segala What musim. does that mean? Apa artinya? How do you get a firm footing in every season of your life? Bagaimana kamu bisa mendapatkan fondasi yang teguh untuk setiap musim dalam hidupmu? You know, Shakespeare talked about the stages of life. Shakespeare bercerita tentang tahapan dalam kehidupan. From infancy with no teeth to old age with no teeth. Dari bayi ketika tidak ada gigi sampai nanti pada masa tua ketika tidak ada gigi. And how you go through those stages of life. He says it's like a play. You come on the stage and then the curtain is drawn and you're gone. Dan dia mengatakan bagaimana kita menjalankan tahap kehidupan itu seperti sebuah drama. Kamu datang ke panggung, kemudian tirai sudah turun dan hidup itu selesai. Every stage has its challenges. Setiap tahap mempunyai tantangannya sendiri. Just before I came up here, Sebelum saya datang ke sini, I was looking at all the food they have in the room before we come here. ya saya melihat segala makanan yang ada di ruangan itu sebelum saya datang. And I said to Matt, when I was young, this would have been a dream. Ya, dan saya mengatakan kepada Matt, kalau saya masih muda, waduh ini adalah suatu impian. But now at my stage, it's a nightmare. Ya, tetapi sekarang di dalam tahapan hidup saya ini adalah mimpi buruk. When you were young, you run. Ya, ketika saudara muda, saudara berlari. When you reach my stage Tetapi ketika saudara sampai seperti tahapan saya, and you see anything on the floor, dan saudara melihat sesuatu di lantai, when you pick it up, ketika saudara memungutnya, you say, Lord, if there's anything else I can do while I'm in this position, let me know. dan berdoa, Tuhan kalau ada hal lain yang saya perlu lakukan ketika dalam posisi ini, beritahu saya. Because a lot of things hurt. Karena banyak bagian yang menyakitkan. And what doesn't hurt doesn't work. Dan apa yang tidak sakit itu berarti tidak lagi berfungsi. There are seasons of life. Ada musim-musim kehidupan. I want to talk to you about a man for all seasons. Dan saya mau berbicara tentang seorang yang untuk semua If musim. you've got your Bibles, turn with me, please, Kalau saudara membawa Alkitab, bukalah Alkitab saudara. to Genesis chapter 50. Lihat Kejadian 50. It's beginning with verse 22. Dan kita mulai dengan ayat 22. Joseph is an old man. Yusuf sekarang adalah seorang yang sudah tua. Now he's seeing his grandchildren sitting on his knee. Dan sekarang dia melihat cucunya duduk di pangkuannya. Let me read for you from verse 22 to 26. Saya akan membacakan dari ayat 22 sampai 26. And then we'll have it in the translation. Ya, dan kemudian akan ada dalam terjemahannya. Joseph stayed in Egypt along with all his father's family. He lived 110 years and saw the third generation of Ephraim's children. Also the children of Machir, son of Manasseh, were placed at birth on Joseph's knees. Then Joseph said to his brothers, I'm about to die. God will surely come to your aid and take you up out of this land to the land he promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. And Joseph made the sons of Israel swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. So Joseph died at the age of 110, and after they embalmed him, he was placed in a coffin in Egypt. 22, adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Isn't it interesting that Genesis begins with creation and the last verse talks about a coffin? Bukankah menarik bahwa kitab Kejadian dimulai dengan penciptaan dan ayat terakhir berbicara tentang peti You mati. start with life and you end with death. Dimulai dengan kehidupan, berakhir dengan But the kematian. entire story of humanity is right here within these pages. Dan kita melihat bahwa kisah tentang manusia ada di antara halaman-halaman ini. You know what Galileo the scientist said? Apakah saudara mengetahui apa yang dikatakan Galileo sang ilmuwan?
He said the Bible talks about how to go to heaven, Dia mengatakan Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana pergi ke surga, not about how the heavens go. tetapi bukan bagaimana apa yang terjadi di dalam How to surga. go to heaven, not about how the heavens go. Ya, tetapi bagaimana pergi ke surga, tetapi bukan bagaimana surga itu berlangsung atau pergi. It's the story of humanity. Itu adalah kisah tentang manusia. And now as you look at what has happened to human life, Dan sekarang ketika kita melihat apa yang terjadi pada kehidupan manusia, think about it carefully. coba pikirkan dengan hati-hati. We have lost all of our definitions. Kita sudah kehilangan semua definisi kita. We do not know how to define life. Kita tidak tahu lagi bagaimana memberikan definisi tentang We kehidupan. do not know how to define marriage. Kita tidak tahu lagi bagaimana mendefinisikan We pernikahan. do not know how to define sexuality. Kita tidak lagi mengerti bagaimana mendefinisikan seksualitas. And we do not know what it means to be human. Dan kita tidak tahu lagi apa artinya menjadi manusia. Go into any university campus in the West Pergi saja ke kampus manapun di barat and ask 3 different people, what does it mean to be human? dan tanyakan kepada 3 orang yang berbeda apa artinya menjadi manusia. You will be astounded at the diversity of answers you will get. Saudara akan tercengang dengan keragaman daripada jawaban yang saudara dapatkan. And let me ask you this. Dan saya mau bertanya ini, If you do not know what it means to be human, kalau kamu tidak tahu apa artinya menjadi how can manusia, you deal with any of the questions of life? bagaimana saudara bisa menangani pertanyaan atau tantangan apapun yang ditunjukkan dalam kehidupan? If you buy a motor car, Kalau saudara membeli sebuah mobil, you know what the purpose is. saudara tahu The tujuannya. primary purpose is transportation. Karena tujuan utamanya adalah transportasi. But if you take that car Tetapi kalau saudara mengambil mobil itu and use it as a weapon, dan memakainya sebagai senjata, the automobile maker will say, that's not what I made this vehicle for. maka pabrik pembuat mobil itu mengatakan ini bukan tujuannya kenapa saya membuat mobil ini. And our maker says to you and me, do you know why you were created? Dan pencipta kita berbicara kepada saudara dan saya, apakah kamu tahu kenapa kamu It is diciptakan? very important you understand the background of what I'm saying. Dan itu adalah sangat penting saudara mengerti latar belakang apa yang saya katakan. Let me proceed from here. Dan saya akan terus melanjutkan. Look at Joseph in his season of temptation. Coba lihat kepada Yusuf pada musim pencobaannya. If you are not tempted, you are not really being human. Kalau saudara tidak dicobai, saudara belum benar-benar hidup sebagai manusia. Temptation is normal. Cobaan itu normal. Lust, greed, and pride. Nafsu, kesombongan, dan keserakahan. All that is in the world. Semua itu ada di dunia. Lust of the flesh, Ya, nafsu kedagingan, lust of the eyes, nafsu mata, and the pride of life. dan kesombongan atau keangkuhan hidup. What brought Lucifer to his fall? Apa yang menyebabkan Lucifer jatuh? Pride. Kesombongan. And then the imagination was taken captive. Dan walaupun kemudian imajinasi itu dikurung, And when the imagination has wandered from God, our definitions are no longer rational. dan ketika imajinasi itu sudah melangkah jauh dari Allah, maka kita tidak lagi menjadi rasional. If you look at the world today, Kalau saudara melihat dunia hari I ini, see 3 displacements that have taken place. saya melihat ada 3 hal yang sudah tidak pada tempatnya, The displacement of truth, yaitu kebenaran yang sudah tidak ada lagi, the displacement of reason, dan kemudian alasan akal sehat yang sudah tidak pada and the tempatnya, displacement of purpose. dan juga tujuan yang sudah tidak ada pada tempatnya. Truth, reason, purpose. Kebenaran dan akal sehat dan tujuan. Here's Joseph. Dan di sini Yusuf. There's a woman who set her eyes upon him. Ada seorang wanita yang senang dengan Yusuf. And the woman actually has authority and control over him. Dan sebenarnya wanita itu mempunyai otoritas dan mempunyai kuasa atas And she's Yusuf. trying to lure him into a compromising Dan situation. dia mencoba untuk membujuk, merayu Yusuf untuk berada di dalam suatu titik kompromi. He keeps resisting Tetapi Yusuf terus menolak and resisting. dan menolak.
Finally, she literally wants to force herself upon him. Dan pada akhirnya si wanita itu benar-benar mencoba untuk memaksakan dirinya atas Yusuf. Listen to Joseph's reasoning. Dan coba perhatikan alasan yang diberikan oleh Yusuf. You know, he could have said, I can't do this. Yusuf bisa saja berkata, aku tidak dapat melakukan ini. She would have said, Joseph, everybody is doing it. Dan dia akan berkata, wanita itu akan berkata, Yusuf, semua orang melakukannya. He could have said, I'm not comfortable with this. Dan Yusuf akan berkata, aku tidak nyaman dengan ini. She said, once you get used to it, you'll be very comfortable with it. Tetapi wanita itu akan berkata, begitu kamu sudah biasa melakukan, kamu akan merasa nyaman dengan ini. He could have said, what if I get caught? Yusuf mungkin berkata, bagaimana kalau aku ketangkap? She could have said to him, I promise you, I will not betray you. Wanita itu bisa berkata, aku berjanji kepadamu, aku tidak akan mengkhianati kamu. He didn't say any one of those things. Tetapi Yusuf tidak mengatakan apapun dari yang seperti itu. He said the one thing against which she could not argue. Yusuf mengatakan sesuatu yang wanita itu tidak mungkin bisa berargumentasi. The story is in Genesis 39. Dan kisah itu ada di dalam Kejadian 39. And he says this. Dan Yusuf berkata ini, I cannot do this to you because if I did this, I'd be sinning against God. Aku tidak dapat melakukan ini karena jika aku melakukannya, aku telah berdosa terhadap Allah. That was his boundary. Itulah batasannya. Not culture. Bukan budaya, not comfort, bukan kenyamanan, not getting into trouble, bukan karena takut dapat masalah, but this was the law of God. Tetapi ini adalah hukum Allah. You must understand this. Saudara harus mengerti ini. The flesh and the body are sacred gifts to you and to me. Di mana daging kita dan tubuh kita itu adalah pemberian yang sakral kepada saudara dan saya. Now go back to the Garden of Eden. Kembali kepada Taman Eden. And I want you to listen very carefully. Dan saya mau saudara mendengar dengan hati-hati. Because this is an important argument. Karena ini adalah suatu argumentasi yang sangat penting. God gave only one restriction. Allah hanya memberikan satu kekangan atau batasan. Only one. Hanya satu. Do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Because in the day that you do that, you will be as God, knowing good and evil. Karena pada saat engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. What does that mean? Apa artinya? You will play God defining good and evil. Kamu akan berperan sebagai Allah, mendefinisikan apa itu baik dan apa itu jahat. Do you know how many laws Moses had to give? Saudara tahu berapa hukum yang harus Musa berikan? 613. 613. God only gave one. Allah hanya memberikan satu. When you violate that one law, you need thousands of other laws in order to keep us from cheating each other every step of the way. Ketika kita melanggar satu hukum itu, kita kemudian memerlukan ribuan hukum supaya kita jangan selalu saling menipu di dalam setiap tahap kehidupan kita. When you get onto a plane, ketika saudara naik pesawat, what do they tell you? Apa yang mereka katakan kepada saudara? There is a smoke detector. Ada alat untuk bisa mengetahui kalau ada asap. Do not tamper, disable, or destroy. Jangan mencoba-coba mengutak-utik atau menghancurkan alat tersebut. Why do they need 3 words? Kenapa mereka membutuhkan 3 kata? Why can't they just say, don't mess with it? Ya, kenapa tidak dikatakan jangan mengacaukannya? Because you see, you can destroy it without tampering with it. Karena saudara bisa menghancurkannya tanpa mengutak-utiknya. You can disable it without destroying it. Dan saudara juga bisa mematikannya tanpa menghancurkannya. I had a lawyer tell me this. Ada seorang pengacara memberitahu kepada saya. He said, never ask an accused person if you are ever alone in the room with the person who was killed. Dan dia mengatakan, jangan pernah bertanya kepada orang yang terdakwa ketika kamu hanya sendirian bersama dengan orang tersebut. Because he can say no. Karena dia bisa mengatakan tidak. Because in his mind he says to himself, if I'm with somebody, I'm not alone. Karena di dalam pemikirannya dia berkata, kalau saya bersama dengan seseorang berarti saya tidak sendirian. And so lawyers redefine and redefine and redefine, and nobody knows anything what it means when lawyers talk to you. Ya, dan si pengacara selalu mendefinisikan kembali dan seterusnya, sehingga ketika dia berbicara tidak ada orang yang mengerti. Because it all has to do
with the perversion of the will and the sacredness of the law. Karena itu berkaitan dengan hati yang sudah menyeleweng dan kesakralan dari hukum. So God says, don't eat of this tree. Karena itu Allah berkata jangan makan buah pohon tersebut. What did they do? Apa yang mereka lakukan? They disobeyed. Mereka tidak taat. What happened? Apa yang terjadi? Everything was redefined. Semuanya harus didefinisikan ulang. What do we live with now? Bagaimana kita hidup sekarang? All the trees in civilization are now protected except the tree of the knowledge of good and evil. Sekarang di dalam masyarakat kita semua pohon terlindungi kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang We have jahat. uprooted that tree Kita sudah mencabut pohon tersebut and thrown it away, dan membuangnya. and good and bad are now totally defined autonomously. Sehingga apa itu baik, apa itu jahat, kita secara otonomi mendefinisikannya. I won't go into a detailed argument of what this means. Ya, saya tidak mau secara detail menunjukkan apa artinya. You see, when a man says to a woman, I do, Ketika seorang pria berkata kepada seorang perempuan, aku bersedia, she has a right to take him at his word. maka sang istri mempunyai hak untuk benar-benar meminta suaminya memegang janjinya. In the old English marriage services, Di dalam pernikahan, ya, di dalam pemberkatan pernikahan di this is what Inggris tua, the man used to say. ini yang biasa dikatakan oleh seorang laki-laki. With my body, I thee worship. Dengan tubuhku, aku menyembahmu. Can you imagine that? Bisa bayangkan? It meant there will be a sacredness to our relationship, and it is inviolable. Berarti ada suatu kesakralan di antara relasi kita dan itu tidak boleh dilanggar. Our society will never be on a solid footing if we as Christians do not demonstrate what the sacredness of marriage is all about. Tidak mungkin masyarakat kita bisa mempunyai fondasi yang teguh jika kita orang Kristen tidak menunjukkan kesakralan dari pernikahan kita. I hope you're listening. Saya harap saudara mendengarkannya. Marriage is a sacred trust. Karena pernikahan itu adalah suatu kepercayaan yang sakral. It's a sacred union. Itu adalah kesatuan yang sakral. Sexuality is not merely for pleasure, it is pleasure with sacred commitment. Seksualitas bukanlah sesuatu hanya untuk kesenangan saja, tetapi kesenangan dengan suatu pernikahan yang sakral. And when the home is shattered, it may not make the headlines, but I'll tell you what, it will begin the destruction of a culture. Ketika rumah tangga hancur, keluarga hancur, mungkin tidak menjadi headline di koran, tetapi pada saat itu masyarakat mulai I hancur. find it fascinating, before Jacob died, he brought his children together. Sangat menarik bagi saya bahwa sebelum Yakub meninggal, dia membawa anak-anaknya, mengumpulkan Before anak-anaknya. Joseph dies, he brings his children together. Dan sebelum Yusuf meninggal, dia juga mengumpulkan The anak-anaknya. transference of the trust to the next generation has to be done. Transferan daripada kepercayaan kepada generasi berikutnya harus dilakukan. And the best way to do that is by modeling a life that has not crossed the wrong boundaries. Ya, dan teladan yang paling baik untuk melakukannya adalah memberikan kehidupan yang penuh teladan yang menyatakan batasan-batasan itu belum dilanggar. He said, I cannot do this to you because I'll be sinning against God. Dan dia mengatakan, Yusuf mengatakan, aku tidak dapat melakukan ini karena berarti aku akan berdosa terhadap Allah. Go to the life of David. Coba lihat kehidupan Daud. He sees Bathsheba in the distance. Dia melihat Batsheba dari kejauhan He desires her. dan dia menginginkannya. You know what happened. Saudara tahu apa yang terjadi. Later on in his life, Kemudian di kemudian hari di dalam he's in the kehidupannya, middle of a war, dia ada di tengah-tengah peperangan and he's missing his home in Bethlehem. dan dia rindu kepada di rumahnya di Bethlehem. What does he say? Apa yang dia katakan? I wish I had a drink of water from the well in Bethlehem. Dan dia berkata, aku begitu rindunya untuk meminum air dari sumur di Bethlehem. 3 of his soldiers hear this.
Ya, dan 3 prajuritnya mendengarkan. They get behind enemy lines. Mereka sampai menerobos barisan musuh mereka. They get some water from the well. Dan mereka mengambil air dari sumur tersebut. And they bring it to David. Dan mereka membawakannya kepada Daud. David says, "What's this?" Dan David bertanya, apa itu? Say, "Water from your well in Bethlehem." Dan mereka mengatakan air dari sumur di Bethlehem. He says, "How do you do it?" Dan Daud bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Said, "We got behind enemy lines." Dan mereka mengatakan, kami sampai pada di belakang daripada garis musuh. Listen now. Coba dengarkan ini. David is about to drink this. Daud sebenarnya baru saja akan meminum air tersebut. And he stops. Tetapi dia berhenti. He pours the water down onto the ground. Dia kemudian menuangkan air tersebut ke atas tanah. He says, "I cannot risk your life for my pleasure." Dan dia mengatakan, aku tidak dapat mempertaruhkan nyawa kalian untuk Do you kesenangan. know all of Old Testament history would have been different if David had reacted the same way when he saw Bathsheba? Ya, sejarah keseluruhan perjanjian lama akan berbeda kalau Daud bereaksi seperti ini ketika berhadapan dengan Batsheba. But he didn't. Tetapi dia tidak. This man has the grounding of his reason in the word and the character of God. Ya, orang ini mendasarkan hikmatnya pada firman dan karakter Allah. That's what he grounds his belief in. Dan itulah bagaimana dia mendasarkan kepercayaannya. Secondly, Yang kedua, you see the guarantee of his peace in a season of pain. dan kita bisa melihat garansi kedamaiannya di dalam musim kesakitan. The grounding of his belief in the season of temptation. Dan kita melihat bahwa pijakan daripada kepercayaannya di dalam musim pencobaan. And the guarantee of God's peace in his season of pain. Dan kemudian garansi akan kedamaian Allah pada musim kesakitannya. He looks at his brothers Dia melihat kepada when they're saudara-saudaranya. afraid of him having sold him into slavery. Ketika saudara-saudara sekarang menjadi takut karena mereka dulu menjualnya sebagai budak. He says, "Don't be afraid. Dan Yusuf berkata, jangan takut. You may have meant it for evil, but God meant it for good." Kamu memang merancangkannya untuk kejahatan, tetapi Allah telah merancangkannya untuk kebaikan. This is the sovereign grace of God at work. Ini adalah anugerah kedaulatan Allah yang sedang bekerja. You are either, somebody has put it this way, you're either going into a fire, or you are in a fire, or you have just come out of a fire. Ya, seseorang berkata seperti ini, ya. Kamu mungkin sedang mau masuk ke dalam api, atau kamu sedang berada di dalam api, atau kamu sudah melewati api tersebut. One day I was talking to my brother who is a medical doctor in pain management. Ya, suatu hari saya berbicara kepada saudara saya yang adalah seorang dokter medis yang seorang dokter mengenai bagaimana mengatasi rasa sakit. I said, "You know something, Ramesh? Dan saya mengatakan, kamu tahu Remis, After years of travel, setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan, I have come to the conclusion. saya kemudian sampai pada suatu Life kesimpulan. is learning how to manage two things. Ya, hidup itu sebenarnya adalah pembelajaran untuk menangani 2 hal. How to manage pleasure and how to manage pain. Bagaimana menangani rasa senang dan bagaimana menangani rasa sakit. In many ways, life is a protracted story of pain management. Ya, kita bisa mengatakan bahwa hidup ini pada dasarnya adalah kisah bagaimana kita mengatur I semuanya. remember in 1985, Saya ingat pada tahun 1985, when I injured my back ya, ketika saya kemudian luka di bagian belakang saya, in sports. ya, ketika bermain sport. And then 1992, Dan tahun 1992 I was in Scotland. saya ada di Skotlandia. I was doing a research on David Livingstone. Ya, saya sedang melakukan penelitian mengenai David Livingstone I finished my study. dan saya menyelesaikan studi saya. I drove to the airport. Saya kemudian naik mobil ke airport. I was alone. Ya, saya sendirian. I bent forward to pick up my suitcase with about 60 to 70 pounds of books in it. Ya, saya membungkuk untuk mengangkat koper saya yang berisi buku kira-kira 30-an kilo. And that's the last I remember for about 2 or 3 hours after that. Dan itu adalah hal terakhir yang saya ingat untuk 2-3 jam kemudian. Like a knife into my spine, Ya, seperti pisau yang ditusukkan ke tulang saya. I collapsed in the parking lot. Ya, saya kemudian jatuh di tempat parkir itu. Till this day, I don't remember who took my suitcases,
Sampai hari ini saya tidak ingat siapa yang kemudian mengambil koper saya, who returned my car, siapa yang mengembalikan mobil saya, who put me into the ambulance. siapa yang meletakkan saya di ambulan. All I remember was spending 5 days in the hospital in Scotland. Yang saya ingat adalah saya harus ada di rumah sakit selama 5 hari di And my body Skotlandia. was twisted Dan kemudian tubuh saya itu sampai bengkok ya. because of the herniation of 2 discs. Ya, karena ada rasa sakit di 2 dis tulang saya. You talk about pain. Ya, saudara berbicara tentang rasa sakit. Unbearable pain. Rasa sakit yang tidak tertahankan. Where even the morphine they would give you would not last you more than 10 minutes. Ya, sehingga morfin yang disuntikan kepada saya tidak bisa memberikan pengaruh lebih dari 10 The menit. nerves, the body are disconnected. Ya, saraf dan tubuh itu seperti kemudian tidak tersambung. They're in trauma. Ya, dan mereka ada di dalam trauma. If that happens physically, Kalau itu terjadi secara fisik, take the analogy spiritually. tetapi coba kita lakukan analoginya secara rohani. When you're separated from God Ketika kita dipisahkan dari Allah and cannot explain evil dan tidak bisa menjelaskan mengenai and kejahatan cannot explain suffering, dan tidak bisa menjelaskan tentang penderitaan, life is in pain. maka hidup itu ada dalam kesakitan. I don't know what you're going through today, Saya tidak tahu apa yang saudara alami sekarang ini. but I can guarantee you with an audience like this, Tetapi saya bisa menggaranti dengan begitu banyak pendengar, several of you are hurting. ya, beberapa dari saudara sedang It may be merasakan physical. kesakitan. Mungkin secara fisik, Maybe emotional. mungkin secara emosi, It may be in your family. dan mungkin dalam keluarga And saudara. at times like this, it could be financial. Dan pada saat seperti ini mungkin secara finansial. And if every one of us were to take a piece of paper and write our pain, not one person here could bear all of it. Dan kalau ada seseorang dari kita mengambil pena dan menuliskan rasa sakit kita, tidak ada seorang pun dalam ruangan ini bisa menahan. Only one place, and that's the heart of God. Dan hanya ada satu tempat, yaitu hati Allah. That was a great Christian woman. Itu ada seorang wanita Kristen yang luar biasa. She was born Annie Johnston. Dia lahir sebagai Annie Johnston. She was orphaned very soon. Ya, dan dengan cepat dia menjadi anak yatim piatu. And the Flint family adopted her. Dan kemudian keluarga Flynn mengadopsi dia. So she's known to you and me as Annie Johnston Flint. Karena itu dia sekarang kita kenal sebagai Annie Johnson Flynn. Early in life, she got rheumatoid arthritis. Dan pada awal sekali dia mendapatkan arthritis rematik begitu kali. She lay twisted in bed for years. Ya, sehingga dia hanya bisa berbaring dan tubuhnya itu tubuhnya itu tidak bisa tegak lurus begitu. She lost control of her internal organs. Dan dia juga tidak bisa menguasai organ internal dia. She developed cancer Dan kemudian dia terkena kanker and she became blind. dan dia menjadi buta. Orphaned, Anak yatim piatu, arthritic, ya, kemudian rematik. incontinent. Dan kemudian ada masalah di dalam organ dalamnya. Cancerous, Dan kemudian menderita kanker, blind. buta. What would you write? Apa yang akan saudara tuliskan? She wrote some of the greatest hymns anybody has ever written. Dan dia menuliskan himne-himne yang terindah yang pernah dituliskan oleh Let me manusia. give you one line at a time. Dan saya akan memberikan satu baris. He giveth more grace when the burdens grow greater. Dia memberikan lebih banyak anugerah ketika beban itu menjadi semakin besar. He sendeth more strength when the labors increase. Dia memberikan kekuatan yang lebih ketika kita harus bekerja lebih keras. To added affliction, he addeth his mercy. Untuk menambahkan rasa sakit, dia menambahkan belas kasihannya. To multiplied trials, his multiplied peace. Untuk menggandakan kesulitan, dia menggandakan kedamaian. When we have exhausted our store of endurance, Ketika kita sudah kelelahan dan tidak dapat lagi bertahan, when our strength has failed ere the day is half done, dan ketika kita tidak lagi mempunyai kekuatan sedangkan hari baru berjalan when setengahnya, we reach the end of our hoarded resources, ketika kita mencapai akhir daripada kekuatan yang masih ada pada kita, our Father's full giving has only begun. maka pemberian Allah yang penuh itu baru saja mulai. His love has no limit. Kasihnya tidak ada batasnya.
His grace has no measure. Anugerahnya tidak terukur. His power has no boundaries known unto men. Kekuatannya tidak ada batasan yang dikenal oleh manusia. For out of his infinite riches in Jesus, Karena di dalam kelimpahannya di dalam Yesus yang tidak terbatas, he giveth and giveth and giveth again. Dia memberi dan memberi dan memberi kembali. What a beautiful hymn Betapa suatu pujian yang begitu from a indah. woman whose body was broken. Untuk dari seorang wanita yang tubuhnya hancur One berantakan. eyewitness says this. Seorang saksi mengatakan seperti itu. The last time he saw her, Saat terakhir dia melihat sang wanita, she had 7 pillows underneath her ada 7 bantal yang ada di bawahnya. because her body was covered from head to toe with sores. Karena tubuhnya dari kepala sampai kaki banyak sekali bisul-bisul. You know what the biography is called? Saudara tahu apa yang disebutnya di dalam biografi? The making of the beautiful. Ya, pembentukan kepada suatu keindahan. None of us wants those trials. Tidak ada dari kita yang mau ujian seperti itu. But when you see somebody in the season of trial triumph over it, you know the grace of God has worked in that life. Tetapi kalau kita melihat seseorang di dalam musim pencobaannya dia kemudian bisa mengatasinya, maka kita tahu bahwa anugerah Allah berkarya dalam When you hidup. read Joseph's life, Ketika kita membaca kehidupan Yusuf, his family was totally dysfunctional. ya kita melihat bahwa keluarganya sangat disfungsional. Some of his brothers were totally messed up. Karena beberapa dari saudara-saudara benar-benar kacau. There was rape in the family. Ada pemerkosaan dalam There was keluarga. murder in the family. Ada pembunuhan dalam There keluarga. was all kinds of lawlessness. Ada semua kefasikan. This man was a shining light in that family. Tetapi orang ini dia adalah terang yang bersinar di dalam keluarga itu. The grounding of his belief in his season of temptation, Maka kita melihat bahwa dasar daripada kepercayaannya di dalam musim pencobaan. the guarantee of his peace in the season of pain. Garansi untuk kedamaian di dalam musim kesakitan. Before I move to my next thought, let me leave this illustration with Ya, you. sebelum kita melanjutkan saya akan memberikan ilustrasi ini. I was speaking one week at Moody Bible Institute, Ya, suatu hari, satu minggu saya berbicara di Moody Bible Institute. a great institution. Itu adalah suatu institusi yang sangat And besar. there were 2,500 pastors sitting in front. Dan ada 2.500 pendeta duduk di depan saya. Before I preached, Sebelum saya berkhotbah, a young professor came up to give his testimony. seorang profesor muda datang untuk memberikan kesaksian. His name was Charles Cooper. Dan namanya adalah Charles Cooper. He's an African American. Dia adalah orang Afrika. He was a professor of preaching there. Ya, dia adalah seorang profesor yang mengajarkan tentang bagaimana berkhotbah. But he came to the platform Dan dia datang ke panggung and he said, if you don't mind, I'd just like to sit down and talk to you. dan dia mengatakan kalau kamu tidak keberatan saya mau duduk untuk berbicara kepada saudara. He said, I don't want to preach at you. Ya, dia mengatakan saya bukan mau berkhotbah. So he told his story. Jadi dia kemudian memberitahukan kisahnya. He said, you know what? Dan dia mengatakan tahu He saudara, said, I'm in my 20s. saya ada di usia 20-an. And everybody was always looking for a wife for me. Dan semua orang mencoba mencari istri bagi saya. You know how it goes. Ya, saudara tahu apa yang terjadi. You see a nice looking young man, you say, Yeah. you've got to find the right girl for you. Ya, saudara kalau melihat seorang anak muda yang sangat baik, sudah berpikir, wah akan mencarikan istri yang baik bagi dia. And we all think we have the best contacts. Ya, dari kita berpikir kita mempunyai konteks yang He terbaik. said, I kept putting it off, putting it off, putting it off. Nah, tapi saya mengatakan saya selalu kemudian tidak mau. He said, then I met a girl I really fell in love with. Kemudian saya menemukan seorang perempuan yang saya benar-benar jatuh cinta. He said, we've been married 4 months. Ya, kami menikah 4 bulan. She went on a business trip. Ya, istrinya itu pergi bisnis trip And she was coming back, dan dia kembali. and I was going to the Chicago's O'Hare Airport to pick her up. Ya, dan saya pergi ke Chicago ke airport untuk menjemputnya. And her mother said to me, Charles, can I go with you? Dan kemudian ibunya berkata, Charles, bisa saya ikut? How do you say no to a mother-in-law? Ya, bagaimana mengatakan tidak kepada mertua, ya. So she went with him. Ya, jadi sang ibu mertua pergi dengan They dia. walked up to the gate, Ya, mereka kemudian sampai ke pintu and they gerbang saw the plane pulling in.
Dan mereka melihat pesawat itu mendarat, but they saw something very unusual. tetapi mereka melihat sesuatu yang sangat tidak He biasa. said police cars and ambulances were following the plane. Karena banyak sekali mobil polisi dan ambulans mengikuti pesawat itu. So the plane pulled up into the jetway, Ya, dan kemudian plane itu datang masuk and the door opened. dan kemudian pintu terbuka. I went to the door to wait for my wife to come out. Dan dia mengatakan, aku pergi ke depan pintu itu untuk menunggu istriku But the keluar. mother's instinct, Tetapi insting sang ibu, why is there an ambulance following that plane? kenapa ada ambulans mengikuti pesawat itu? So she watched. Jadi dia memperhatikan. The back door of the plane was opened, Ya, dia melihat pintu belakang dari pesawat buka. and paramedics with a stretcher go into the Dan aircraft. kemudian para medis dengan usungan kemudian naik ke pesawat. And 4 or 5 minutes later, 4-5 menit kemudian. the stretcher is brought down. Dan pada usungan itu dibawa turun. There's a white sheet covering a body. Ada kain putih menutupi sebuah tubuh. And the mother notices that the purse hanging on the stretcher was her daughter's purse. Dan sang ibu melihat bahwa tas yang ada kelihatan itu adalah tas anak She said, perempuannya. Charles, come here. Dan dia mengatakan, Charles ke sini. And they watch it happening. Dan mereka memperhatikan itu terjadi. Announcement is made. Dan kemudian baru ada berita. He said, I'm called up by the airline Dan dikatakan bahwa dia dipanggil oleh airline to a tersebut private room. untuk ke ruangan pribadi. And they tell me a few minutes before the plane began its descent, Dan mereka mengatakan beberapa menit sebelum pesawat mendarat, with no prior warning, tanpa peringatan, my wife suffered a heart attack and died. ya, istrinya menderita serangan jantung dan And he meninggal. was taken to identify the body. Dan dia dibawa untuk bisa melihat You know, mayat tersebut. 2,500 pastors are listening in pin drop silence. Dan 2.500 pendeta mendengarkan dalam suasana sunyi senyap. He said, I'm 26. Dia mengatakan, aku berumur 26. I lost my wife. Aku kehilangan istri. And then he said this, Dan dia kemudian mengatakan ini. my students loved me. Dia mengatakan bahwa mahasiswa saya mengasihi saya. Thousands of letters, Ribuan surat, hundreds of telephone calls. ratusan telepon berdering. He said, but only one thing kept me going. Tetapi dia mengatakan hanya satu hal yang membuat aku It was bertahan. the undying conviction on the character of God. Yaitu keyakinan yang tidak pernah mati atas karakter Allah. Did you hear that? Saudara mendengar? The undying conviction on the character of God. Keyakinan yang tidak pernah mati atas karakter Allah. It's God who is sovereign, Allah yang berdaulat, who's all wise. yang maha berhikmat. I'm in the middle of writing a book right now. Saya sekarang sedang menulis sebuah buku. If God, why pain? Jika Allah, kenapa rasa sakit? And philosophers present it as a dilemma. Dan para filsuf menggambarkannya sebagai suatu dilema. What is the dilemma? Apakah dilemanya? Two issues. Ada dua masalah. God is all powerful. Allah itu maha kuasa. God is all loving. Allah itu maha kasih. If he can stop evil. Kalau dia bisa, dia akan menghentikan If he kejahatan. loves you, he will stop pain. Dan kalau dia mengasihimu, dia akan menghentikan rasa That's sakit. the dilemma. Itulah dilemanya. But there is evil, there is pain. Tetapi ada kejahatan, ada rasa sakit. And I've responded in my opening chapter. Dan kemudian saya menanggapinya di dalam pasal pembukaan Is this a saya. dilemma with two issues or a trilemma with three issues? Apakah ini adalah dilema dengan dua masalah atau trilema dengan tiga masalah? God is powerful, Allah maha kuasa, God is loving, Allah maha kasih, and God is all wise. dan Allah maha hikmat. That's what we have to defend. Dan itulah yang harus kita pertahankan. And I say to you, is your trust in the character of God? Dan saya berkata kepada saudara, apakah kepercayaan saudara atas karakter Allah? The longer I live, Semakin tua saya the hidup, more I see the sovereign grace of God. semakin saya melihat anugerah Allah yang berdaulat. When you're younger, you think it's up to you. Ya, ketika saudara masih muda, saudara berpikir itu semua tergantung pada saudara. When you're older, you see it was all of God. Tetapi ketika kita menua, kita melihat itu semua ada pada Allah. I wrote a book called The Grand Weaver. Saya menulis buku yang mengatakan seorang penenun yang besar.
He pulls the threads together in your life. Karena Dia yang membawa dan menyusun benang-benang tersebut di dalam hidup kita To a beautiful design. untuk suatu rancangan yang indah. Grounding of his belief in a season of temptation. Ya, dasar kepercayaannya di dalam musim The pencobaan guarantee of God's peace in his season of pain. dan garanti kedamaian Allah dalam musim kesakitannya. The generosity of his spirit in his season of power. Dan spiritnya yang penuh dengan kemurahan hati di dalam musim berkuasanya. The generosity of his spirit in his season of power. Ya, kemurahan hati daripada rohnya di dalam musim berkuasanya. When you have the power, Ketika saudara mempunyai kuasa, there is always the temptation to get intoxicated with it. ya selalu ada kecenderungan untuk mabuk oleh kuasa tersebut. You know, there was a big, solidly built African American man. Ya, ada seorang Afrika Amerika yang sangat kekar dan besar, Many decades ago, ya, berabad-abad yang lalu, he sat in a bus, dan dia duduk di bus and a small boy dan seorang anak kecil, didn't want him sitting next to him. ya, tidak mau dia duduk di sebelahnya. So he tried to push him. Jadi dia mencoba untuk menggesernya, And the big guy just looked at this little fellow, dan si orang kekar itu hanya melihat anak kecil itu, and he moved about 6 inches. dan dia bergerak kira-kira 6 inches, 15 The cm. little boy moved 6 inches and kept pushing him. Dan anak kecil itu berpindah 15 cm dan mencoba menggesernya lagi. It's a true story. Ya, itu cerita yang The beneran. big guy kept moving. Dan si orang besar itu terus berpindah. Just before he got off the bus, Dan sebelum dia turun dari bus tersebut, he put his hand in his pocket. The dia, African American did. orang besar itu, orang Afrika Amerika itu memasukkan tangannya ke kantong, And he took out his card. dan dia kemudian mengeluarkan kartunya, Said Joe Louis, world heavyweight boxing champion. dan tertulis Joe Louis, dia adalah champion dari boxing kelas berat. Joe Louis had the strength in his fist to hit through the side of a bull. Ya, Joe Louis mempunyai kekuatan, dengan tinjunya dia bisa memukul sisi dari seekor kerbau. He could have sent this little boy flying in the air. Dia bisa mengirim anak kecil itu terbang ke udara. Who had more power? Siapa yang mempunyai kekuatan yang lebih? And who do you think he thought he had more power? Tetapi siapa yang berpikir dia mempunyai kekuatan yang lebih? The answers are obvious. Ya, jawaban itu jelas. If God has blessed you, Jika Allah telah memberkati engkau, be a blessing. ya jadilah berkat. If God has empowered you, Jika Allah memberikan engkau kuasa, learn to empower. maka belajarlah untuk kemudian menguatkan If there orang. are those who have wronged you, Dan kepada mereka yang telah mungkin melakukan kesalahan kepada and saudara, seek your forgiveness, maka berilah give pengampunan. it with a generous heart. Ya, berikan dengan kemurahan You hati. know, it is terrible to be the victim of hate, Ya, saudara tahu bahwa sangat menyedihkan kalau kita menjadi korban kebencian. it is worse to be the possessor of hate. Tetapi lebih parah lagi kalau kita adalah orang yang membenci. The one person who controls you right now is the person you have not forgiven. Satu orang yang berkuasa atas saudara adalah orang yang belum saudara ampuni. They are providing a block between you and an access to God. Karena mereka memberikan suatu batasan yang menghalangi saudara bisa akses kepada Let me Allah. tell you a story and I move to my final thought. Ya, saya akan memberikan suatu kisah dan kemudian kita masuk kepada pemikiran yang terakhir. A few months ago, my colleague Matt, who travels with me, Ya, beberapa bulan yang lalu rekan saya Matt yang selalu melakukan perjalanan dengan saya, by the way, does a wonderful job. ya, dia melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. He's tall, Ya, dia tinggi. so I call him my tornado tester Ya, jadi saya menyebutnya penguji tornado saya. because the tornadoes hit the higher levels first. Karena tornado akan menyambar tempat yang lebih tinggi terlebih dahulu. So if we are close to a tornado, I look at him. If he's still standing, we're okay. Jadi kalau kami mendekat pada tornado, saya melihat dia, kalau dia masih berdiri berarti aman. We were at a church together Ya, kami ada di gereja bersama-sama and met a young man. dan bertemu dengan seorang muda. It's a very unusual story. Ini adalah kisah yang tidak biasa. The name of the young man is Joel Sonnenberg. Dan nama anak itu adalah Joel Sonnenberg. His story is told in a book called Race for Life. Dan kisahnya itu diceritakan di dalam buku yang judulnya Pertandingan untuk Hidup.
When I was a professor in New York, Ketika saya adalah seorang profesor di New York, one of my colleagues was Joel's father. He was a professor of science. ya salah satu kolega saya itu adalah ayah Joe karena dia adalah profesor science. Joel was a little baby in the beginning when they came to New York. Ya, Joel masih seorang bayi ketika orang tuanya pindah ke New York. And the family was driving for a vacation. Dan sekeluarga itu mereka mengendarai mobil berlibur. And they came to a toll booth. Ya, kemudian mereka sampai pada pintu untuk masuk tol. And they were paying the toll. Dan mereka membayar uang And untuk an tol. 18-wheeler truck Dan truk dengan 18 roda came racing from the back. ya datang kemudian dengan cepat dari belakang. The driver had just had an argument with somebody. Karena pengemudinya baru berargumentasi dengan orang lain. And he plowed through their car. Dan dia langsung menerobos, menembus ke mobil The tersebut. car burst into flames. Dan mobil itu langsung terbakar. And Joel's family got out. Dan keluarga Joel keluar. But as a baby, he was strapped in his baby seat in the back. Tetapi sebagai bayi, dia itu duduk di kursi bayinya dan diikat di And kursi the itu. car was engulfed in flames. Dan ketika mobil itu terbakar, The mother didn't know what to do. sang ibu tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Somebody daringly went in and rescued the baby. Dan seorang dengan berani masuk dan kemudian mengangkat sang bayi. Baby was burned from head to toe. Sang bayi terbakar dari kepala sampai kaki. The flesh was pouring off his body. Dan dagingnya meleleh dari tubuhnya. The only place protected was the diaper that he had on. Ya, dan satu-satunya tempat yang terlindung adalah diaper yang dia pakai. If you see Joel, Kalau saudara melihat Joel, for a moment you will be stunned. ya untuk sesaat saudara akan begitu kaget tercengang. So disfigured. Begitu penuh dengan kecacatan. Arms are stumps. Ya, di mana tangannya juga cacat. He studied Dia belajar like a disciplined young boy. seperti seorang anak muda yang penuh disiplin. Became the head student at Taylor University. Dan menjadi pemimpin mahasiswa di Taylor University. Today he's a pastor in Fort Lauderdale, Florida. Dan hari ini dia adalah pendeta di Fort Lauderdale di Florida. The face is completely disfigured as the whole body is. Mukanya dan seluruh tubuhnya cacat total. 18 years after it happened, 18 tahun setelah itu a New terjadi. York State trooper on the highway Ya, dan kemudian tentara-tentara New York di waktu ada di jalan tol, pulled a truck over. ya, kemudian meminggirkan sebuah truk Guy was speeding. karena sedang ngebut. And the trooper took that license. Dan kemudian orang pejabat tersebut, officer tersebut kemudian mengambil izin And in mengemudinya. his mind he said, I recognize this name. Dan di dalam pemikiran dia mengatakan, oh aku ingat nama He ini. goes back to his car, Dan dia masuk ke mobilnya puts the name in the computer. dan memasukkan nama itu di dalam This komputer. was the truck driver who 18 years before, after the accident, jumped out, ran and fled to Canada and hid there for all those years. Ya, ternyata itu adalah pengemudi yang setelah kejadian tersebut langsung lari dan kemudian pindah ke Kanada untuk menyembunyikan dirinya. The officer radioed for help Ya, dan kemudian officer itu meminta pertolongan melalui radio and arrested him. dan kemudian menahan dia. He went to trial. Dia kemudian dibawa ke pengadilan. CBS News covered the story Ya, CBS News kemudian mengisahkannya and interviewed Joel and the family. dan kemudian menginterview Joel dan keluarganya. Here's what happened. Dan ini yang terjadi. The man who was guilty Orang yang bersalah itu never looked at Joel. tidak pernah melihat pada Joel. He kept his head down through the whole trial. Ya, selalu ketika pengadilan dia hanya menundukkan Till kepalanya Joel took the stand. sampai Joel kemudian menjadi And he saksi looked at him. dan dia melihat dia He said, Sir, dan dia mengatakan, would you Pak, look at me for a moment? maukah Bapak melihat saya sebentar? Just one moment. Hanya sebentar saja. You've kept your head down the whole time. Kau selalu menundukkan kepalamu selama ini. Just look at me once. Hanya lihat saja aku sebentar. And the guy looked at Joel and just couldn't handle it. Orang itu melihat Joel dan dia tidak bisa menahan. And Joel said, this is what you did to me. Dan Joel berkata, inilah yang kau lakukan kepada aku. But I want you to know something. Tetapi aku mau kau tahu sesuatu. My family loves Jesus Christ. Keluargaku mengasihi Yesus Kristus. And I forgive you. Dan aku mengampunimu.
Do you know the judge had to leave the chair and go into his chambers? Saya tahu bahwa sang hakim kemudian harus meninggalkan tempatnya masuk ke ruangannya. And he called the family in. Dan dia memanggil He keluarga said, itu. I have never in my life experienced what I've just experienced. Dan dia mengatakan tidak pernah seumur hidup saya mengalami apa yang baru saya alami. My business is to keep the law. Bisnis saya adalah menegakkan hukum. What you have done today rises way above what the law can ever do. Tetapi apa yang kamu lakukan ini jauh di atas apa yang bisa dilakukan oleh hukum. The triumph of God's grace in the Kemenangan season of power. dari anugerah Allah di dalam musim kekuasaan. How do you do it? Bagaimana saudara melakukannya? Moving to the last thought. Kita melihat pada pemikiran yang The terakhir. assessment of his life in a culture of contradiction. Penilaian atas kehidupannya di dalam budaya kontradiksi. In Genesis 41, Di dalam Kejadian 41, and I believe it's verse 38, dan kalau tidak salah ayat 38, it says this: There is no one in the land like this man in whom the Spirit of God dwells. lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? There's no one in the land like this man in whom the Spirit of God dwells. Ya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh That's Allah? the key. Itulah kuncinya. You want to be on solid footing? Saudara mau mempunyai fondasi yang teguh? You know, when you put up a building, Saudara tahu bahwa ketika saudara membangun sebuah you don't bangunan, just use concrete, saudara tidak hanya memakai bahan-bahan konkret. because concrete has compressive strength. Ya, tidak hanya memakai beton, karena beton itu sebenarnya mengkompres kekuatan. It can take weight. Ya, dan beton itu bisa menahan banyak itu berat. Concrete cannot take the distensive stress, pulling it outwards. Tetapi konkret tidak bisa The way to blow it apart, you know. konkret itu tidak bisa diperluas kali ya, ditarik. So they reinforce concrete with steel. Karena itu mereka kemudian mengeluarkan konkret itu dengan baja. Steel gives it that tensile strength, and concrete gives it the compressive strength. Karena baja itu bisa memberikan kekuatan yang bisa mungkin melebar, sedangkan konkret itu beton itu bisa menahan kekuatan yang menahan. Sometimes the weight of the world will compress you. Kadang-kadang berat daripada dunia itu bisa menekan kita. Sometimes temptations will try to tear you apart. Dan kadang-kadang pencobaan mencoba untuk mencabik-cabik kita. You can't do it on your own. Saudara tidak dapat melakukannya sendirian. God and His presence in you gives you the strength you need. Allah yang hadir di dalam diri saudara akan memberikan kekuatan yang saudara butuhkan. You know, A.B. Simpson was a great writer. E.B. Simpson itu adalah seorang penulis yang luar biasa. He said, once it was the blessing, Dan dia mengatakan sekali itu adalah berkat. now it is the Lord. Sekarang itu adalah Tuhan. Once it was the feeling, now it is His word. Sebelumnya itu adalah perasaan, sekarang adalah Once firman-Nya. the gifts I longed for, now the giver own. Sebelumnya adalah pemberian yang aku rindukan, tetapi sekarang sang pemberi yang aku Once miliki. I sought for healing, now Himself alone. Sebelumnya aku mencari kesembuhan, tetapi sekarang aku hanya mencari Dia. You need God. Saudara butuh Allah. You need His presence inside you. Saudara butuh kehadirannya di dalam diri saudara. We are Christian apologists. Ya, kami adalah apologis Kristen. We give answers. Kami memberikan jawaban. But I have learned something. Tetapi saya telah belajar sesuatu. Two things. Dua hal. We don't change any hearts. Kami tidak mengubah hati manapun. Only God can do that. Hanya Allah yang dapat melakukannya. And number two, Yang kedua, answers are not always propositional. Answers are relational. ya, jawaban tidak selalu merupakan sesuatu yang bersifat proporsional, tetapi jawaban selalu bersifat relasional. The lordship of Christ over all questions. Ya, ketuhanan atau ketuanan dari Tuhan dari atas semua pertanyaan. Knowing His presence Mengenal akan hadiratnya is the presence you need. adalah kehadiran yang saudara butuhkan. And so I'm asking you today, Jadi saya meminta kepada saudara hari ini,
Do you know him? Saudara kenal dia? Do you know this Christ? Saudara mengenal Kristus ini? Do you know his Holy Spirit lives within you? Saudara tahu Roh Kudusnya tinggal di dalam saudara? Maybe you've come here out of weariness, Mungkin saudara datang dalam keletihan saudara. but you realize you desperately have lost your way Tetapi saudara menyadari betapa saudara sudah sangat tersesat and you need him. dan saudara membutuhkannya. I want to close with this hymn. Saya mau menutup dengan himne ini It's written by Charles Wesley. dan ditulis oleh Charles Wesley. I will give it to you as a whole, Ya, saya akan memberikannya keseluruhannya and then we will translate it. dan kemudian akan So diterjemahkan. please listen carefully. Ya, coba dengarkan hati-hati. O thou who camest from above, the pure celestial fire to impart, kindle a flame of sacred love on the mean altar of my heart. There let it for thy glory burn with inextinguishable blaze, and trembling to its source return in humble prayer and fervent praise. Jesus, confirm my heart's desire to work and speak and think for thee. Still let me guard the holy fire, and still stir up thy gifts in me. Ready for all thy perfect will, my acts of faith and love repeat, till death thy endless mercies seal, and make my sacrifice complete. Oh, engkau yang datang dari atas, api suci yang datang dari surga untuk diberikan. Nyalakan suatu nyala api dari kasih yang sakral pada altar hatiku yang penuh dengan kejahatan. Dan biarkan di sana hatiku itu menyala untuk kemuliaan-Mu dengan nyala api yang tidak terpadamkan. Dan dengan gemetar kembali kepada sumbernya di dalam doa penuh kerendahan hati dan pujian yang penuh dengan hati. Yesus meneguhkan keinginan hatiku untuk berkarya, berbicara, dan berpikir untuk-Mu. Dan biarlah Engkau terus menjaga, biarkan aku terus menjaga api kudus ini dan terus menggairahkan pemberian-pemberian-Mu di dalam hatiku. Bersedia untuk menjalankan kehendak-Mu yang sempurna. Tindakan-tindakan imanku dan kasih terus berlangsung sampai kematian. Belas kasihan-Mu tetap memeteraikan hatiku dan membuat persembahanku, korban persembahanku menjadi sempurna. I'm going to ask you to bow your heads in prayer with me. Ya, saya mau minta saudara menundukkan kepala dan berdoa bersama I saya. want you to make an altar where you are seated. Dan saya mau saudara membuat mezbah di tempat saudara duduk. And ask yourself this question. Dan menanyakan pertanyaan ini kepada saudara. Am I right with God today? Apakah hubungan saya dengan Allah baik hari ini? Do I know his presence living within me? Apakah saya mengerti hadiratnya ada di dalam diri saya? I don't want you to look around. Saya tidak mau saudara menoleh ke kanan It's a kiri. matter between you and God. Itu adalah masalah Allah dan saudara. I had not planned on doing this, Ya, saya sebenarnya tadi tidak merencanakan untuk melakukan ini. but I really sense God has moved. Tetapi saya percaya bahwa Allah menggerakkan. And if he has spoken to you, Dan jika Allah telah berbicara kepada saudara, and you know you need to make things right with him, dan saudara tahu bahwa saudara harus membuat perkara atau relasi saudara dengan Allah menjadi benar. either you've never really known him, Mungkin saudara belum pernah sungguh-sungguh mengenal or dia. today you know you're far away from him. Atau hari ini saudara tahu bahwa saudara jauh dari dia. Will you be willing to trust in him today Apakah saudara mau percaya kepada dia hari ini? and turn your life completely back to God? Dan memutarkan kembali hidup saudara kembali kepada dia? You see, the truth about Joseph is this. Ya saudara, kebenaran mengenai Yusuf adalah ini. He was a man for all seasons in his responses. Dia adalah seorang manusia untuk segala musim di dalam semua Because he responsnya. was a man with sound reasons for his convictions. Karena dia adalah orang yang penuh dengan akal budi di dalam kepercayaannya. Will you be that kind of a man or woman? Apakah saudara mau menjadi seperti Yusuf? As I look around, Ketika saya melihat sekeliling,
I would love to pray for you. Ya, saya mau berdoa bagi saudara. If you're making that commitment today, Kalau saudara membuat komitmen itu pada hari ini, I will first look at the ground floor. ya saya mau kita melihat kepada dasar terlebih dahulu. Just raise your hand up and put it down. Ya, dan yang di bawah tolong angkat tangan, yang di bawah dulu tolong angkat tangan. God bless you. I see Yeah. many hands here. Ya, Allah memberkati. And on my left. And in the middle and on my right. Just hold it up high. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Thank you so much and God bless you. Ya, terima kasih, Allah memberkati. I'm looking at the ground floor one more time. Ya, And I want sekali you to lagi hear me. masih yang di lantai bawah, sekali lagi. You know this is a struggle. Ya, saudara tahu ini adalah pergumulan. And you know you need to set things right. Dan saudara tahu bahwa saudara harus membuat hal ini menjadi benar. If you've already raised it, you can put it down. Kalau saudara tadi sudah angkat tangan, bisa diturunkan. Maybe you're saying today, Ravi, I'm not sure I've ever really known the Lord. Ya, mungkin saudara berkata, Raffi, aku tidak sungguh-sungguh tahu apakah aku mengenal Tuhan. And I want us to do that today. Dan saya mau saudara melakukannya hari ini. On the ground floor. Ya, yang di lantai bawah. Just hold it up high. Ya, That's your coba prayer. angkat tangan yang tinggi, yang tadi belum angkat tangan. Yes, I see hands on my right, and middle Yeah. again, and on the left there. Thank you. Terima kasih. Upstairs. Sekarang yang atas. God has spoken to you this morning, Ya, Allah sedang berbicara kepada saudara pagi ini. and you want to set things right with Him. Dan saudara mau membuat relasi saudara dengan Allah menjadi benar. Just hold your hand up high and put Ya, it coba down. angkat tangan. Yes, thank Angkat you. tangan yang lantai atas, angkat tangan. Several hands all over Ya, the place. ada banyak tangan. Let me pray with you. Saya akan berdoa. Heavenly Father, Bapa Surgawi, to whom shall we go? yang kepada siapa kami akan pergi? You alone have the words of eternal life. Engkau satu-satunya mempunyai firman yang kekal. I thank you for this institution, Kami bersyukur untuk institusi ini. for the men and women that teach here, Untuk para pria wanita yang mengajar di sini. for the young lives that come to be influenced. Untuk kehidupan-kehidupan yang masih muda yang datang untuk dipengaruhi. I pray for the faculty especially. Hamba berdoa terutama untuk para dosen. Bless them. Berkati mereka. Let them be men and women of God, Jadikan mereka orang-orang yang saleh. and that the students will turn out to be the people of your choosing. Dan para mahasiswa akan menjadi orang-orang yang engkau perkenankan. And for the mission that brings people together now. Dan untuk misi yang membawa orang-orang berkumpul sekarang. So many different cities. Begitu banyak kota-kota yang berbeda. For the men and the women and the young people. Untuk para pria wanita dan anak-anak muda. Take them back with their hearts refreshed. Ya, kembalikan mereka dengan hati mereka disegarkan. Their feet firmly placed on the footing that you give. Dengan kaki mereka berpijak pada fondasi teguh yang telah engkau berikan. And now for the numerous hands that have gone up. Dan juga untuk begitu banyak tangan Tuhan yang telah terangkat hari ini. Lord, I pray it won't just be an upraised hand, but an outstretched will to you. Bapa, hamba berdoa bukan hanya tangan-tangan yang teracungkan, tetapi sesungguhnya hati yang diangkat untuk Tuhan. Meet them in their need. Tuhan, berjumpalah mereka di dalam kebutuhan mereka. Bless them. Berkati mereka. Fill their hunger for you. Penuhi kelaparan mereka atas Engkau. May this be a brand new beginning. Biarkan hari ini menjadi hari yang baru bagi mereka. In the name of our Lord Jesus Christ, Di dalam nama Tuhan kami, Yesus let Kristus. your benediction be upon us. Dan kiranya berkat-Mu jatuh pada kami. Amen. Amin. Thank you.